Dengarkan saya dengan baik. Apa yang akan saya sampaikan mungkin membuat beberapa wanita merasa tidak nyaman. Bahkan ada yang sudah mengirim pesan kepada saya dan bilang, kamu harus menghapus ini. Pria tidak seharusnya tahu ini. Nah, itulah mengapa saya ingin berbagi informasi ini dengan Anda. Ada beberapa pola psikologis yang sering digunakan wanita terhadap pria dan pola ini telah ada selama ribuan tahun. Kenapa pola ini masih berhasil? Karena tidak banyak yang membicarakannya. Wanita mungkin tidak ingin Anda mengetahuinya. Karena begitu Anda memahami ini, kekuatan yang mereka miliki bisa berkurang. Sayangnya, banyak pria yang tidak menyadari hal ini karena mereka terlalu terjebak dalam emosi mereka sendiri. Marcus Aurelius, seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah, pernah mengatakan, segala sesuatu yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Dan inilah yang perlu Anda ingat. Apa yang wanita katakan bahwa mereka inginkan seringkali berbeda dengan apa yang sebenarnya menarik perhatian mereka. Mereka mungkin ingin membuat Anda bingung tentang mana yang mana. Saya tahu mungkin Anda merasa ini terdengar aneh atau bahkan negatif, tapi tetaplah bersama saya karena apa yang akan saya jelaskan bukanlah sekadar opini. Ini adalah psikologi yang telah diteliti. Ini adalah ilmu perilaku. Ini adalah cara untuk memahami pola. Dan begitu Anda melihatnya, Anda akan sulit melupakannya. Anda akan mulai mengenalinya dalam hubungan Anda saat ini, hubungan di masa lalu, dan dalam setiap interaksi yang Anda lakukan dengan wanita. Jadi, mari kita lakukan ini bersama. Saya akan memandu Anda langkah demi langkah. Saya akan menunjukkan mekanisme psikologis yang digunakan wanita untuk menciptakan ketertarikan yang mendalam pada pria. Saya akan menjelaskan mengapa cara ini begitu efektif. Saya juga akan membantu Anda mengenali kapan pola ini diterapkan pada Anda. Dan yang paling penting, saya akan mengajarkan Anda cara untuk menjadi kebal terhadapnya dengan menggunakan kebijaksanaan stai kuno. Saya tahu ini mungkin membuat Anda merasa tidak nyaman atau bahkan defensif dan itu sangat wajar. Kebenaran kadang-kadang memang bisa membuat kita merasa tidak nyaman sebelum akhirnya membebaskan kita. Namun jika Anda tetap bersama saya melalui proses ini, saya jamin cara pandang Anda tentang kencan dan hubungan akan berubah selamanya. Anda akan melihat permainan ini dengan lebih jelas untuk pertama kalinya. Dan begitu Anda memahami permainan ini, Anda bisa memilih untuk terlibat atau tidak. Mari kita mulai dengan pengungkapan yang menarik. Ternyata wanita tidak selalu menciptakan daya tarik dengan bersikap baik kepada Anda. Mereka bisa menciptakan rasa ketertarikan yang lebih mendalam dengan bersikap tidak konsisten. Coba pikirkan sejenak. Wanita yang selalu memperlakukan Anda dengan baik yang selalu ada untuk Anda dan selalu memberikan perhatian. Bagaimana perasaan Anda tentang dia? Mungkin Anda merasa nyaman, bersyukur, dan menghargainya. Tetapi apakah Anda benar-benar terobsesi dengannya? Apakah Anda sering memeriksa ponsel berharap dia mengirim pesan? Apakah Anda memikirkan percakapan kalian berulang kali? Mungkin tidak. Namun, wanita yang bersikap menarik satu hari dan dingin di hari berikutnya yang mengirimkan pesan panjang pada hari Senin dan menjawab dengan satu kata pada hari Kamis yang sangat perhatian saat bersama Anda. Lalu tiba-tiba menjauh selama beberapa hari. Wanita seperti ini bisa membuat Anda benar-benar terpikat. Anda mulai menganalisis setiap interaksi, bertanya-tanya apa yang mungkin salah, dan berusaha keras untuk kembali ke momen-momen indah bersamanya. Dan inilah yang menarik. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola yang mungkin Anda tidak sadari. Wanita seringkali telah menemukan sesuatu yang menarik yang telah dibuktikan oleh psikologi selama bertahun-tahun yang disebut penguatan berselang-seling. Ini adalah prinsip yang membuat banyak hal dalam hidup kita seperti mesin slot dan media sosial sangat menarik dan membuat ketagihan. Prinsip yang sama juga membuat wanita yang tidak konsisten jadi sangat menarik bagi pria. Begini cara kerjanya. Ketika Anda mendapatkan perhatian secara konsisten, otak Anda mulai beradaptasi dan itu menjadi hal yang biasa. Namun ketika perhatian datang secara tak terduga, Anda tidak tahu kapan itu akan terjadi. Otak Anda menjadi sangat aktif, berusaha mencari tahu pola, dan berusaha memastikan Anda mendapatkan perhatian itu lagi. Inilah mengapa hal-hal seperti judi bisa sangat membuat ketagihan. Kadang Anda menang, kadang kalah, dan Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan menang lagi. Otak Anda tetap terlibat berusaha memecahkan kode tersebut. Ketika seorang wanita bersikap manis dan perhatian, otak Anda melepaskan dopamin dan Anda merasa luar biasa. Namun saat dia menjauh dan bersikap dingin, perasaan Anda tidak kembali ke titik awal. Anda merasa lebih rendah dan mungkin Anda merasa sedih karenanya. Anda mulai terus memikirkan dia,
bertanya-tanya apa yang berubah, dan menganalisis setiap pesan yang dia kirim. Inilah tantangannya. Rasa rindu untuk kembali merasakan kebahagiaan yang dia berikan membuat Anda terus mengejarnya. Anda mungkin akan lebih sering mengirim pesan, berusaha lebih keras, menjadi lebih tersedia, dan bahkan mengabaikan batasan Anda. Semua ini terjadi karena Anda sangat ingin merasakan kembali perasaan indah yang dia berikan. Meskipun kadang dia menghilang. Jadi, mari kita lebih sadar akan pola ini dan bagaimana kita bisa merespons dengan bijak. Kaum Stoik telah memperingatkan tentang dinamika yang persis ini 2000 tahun yang lalu. Epictetus mengajarkan tentang tidak dikendalikan oleh hal-hal eksternal, terutama emosi dan perilaku orang lain. Katanya, manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kekuatanmu dan jalani sisanya sebagaimana adanya. Namun kebanyakan pria melakukan hal yang sebaliknya. Mereka menyerahkan kekuasaan mereka dengan membiarkan perilaku wanita yang tidak konsisten mengendalikan sepenuhnya keadaan emosional mereka. Nah, inilah yang membuatnya begitu berbahaya. Kebanyakan wanita tidak melakukan ini secara sadar. Mereka tidak duduk di kamar sambil berpikir, bagaimana saya bisa memanipulasi orang ini hari ini. Itu naluriah. Mereka telah belajar melalui pengalaman terkadang tanpa menyadarinya bahwa ketidakkonsistenan menciptakan lebih banyak daya tarik daripada konsistensi. Mereka telah melihat bahwa orang-orang yang mereka perlakukan dengan baik kehilangan minat, sementara orang-orang yang mereka perlakukan dengan tidak konsisten menjadi terobsesi. Jadi, bahkan tanpa memahami psikologi mereka telah mempelajari pola tersedia lalu tidak tersedia. Bersikaplah penuh kasih sayang lalu jauh. Ciptakan sensasinya lalu hilangkan. Pola ini telah bekerja pada pria sejak awal hubungan manusia. Dan inilah mengapa wanita tidak ingin Anda mengetahuinya. Karena saat Anda memahami pola ini, saat Anda mengenalinya apa adanya, ia kehilangan kekuatannya atas Anda. Berhentilah bersikap reaktif, berhentilah mengejar. Anda berhenti membiarkan perilakunya yang tidak konsisten menentukan kondisi emosional Anda. Anda melihat permainannya dengan jelas dan begitu Anda melihat permainannya dengan jelas, Anda tidak dapat dimainkan lagi. Izinkan saya menjelaskan secara rinci bagaimana pola ini muncul dalam kehidupan nyata sehingga Anda dapat mengenalinya saat hal itu terjadi pada Anda. Dan saya jamin jika saat ini Anda berhadapan dengan seorang wanita yang membuat Anda merasa bingung dan terobsesi, Anda akan mengenali setidaknya 3 atau 4 taktik ini. Pertama, ada yang saya sebut siklus panas dingin. Suatu minggu dia selalu ada untuk Anda, terus-menerus mengirim pesan, ingin bertemu dengan Anda, membuat rencana, bersikap penuh kasih sayang, membuat Anda merasa seperti Anda satu-satunya lelaki di dunianya. Lalu tiba-tiba tanpa peringatan atau penjelasan segalanya berubah. Balasan singkat saya sibuk. Energi jauh. Mungkin dia masih berbicara kepada Anda, tetapi kehangatannya telah hilang dan tidak ada alasan yang jelas untuk perubahan itu. Ini menciptakan kebingungan besar di otak Anda. Apa yang berubah? Apa kesalahan yang telah Anda perbuat? Bagaimana agar Anda bisa kembali seperti semula dan boom Anda terpikat? Kedua, tidak tersedia secara strategis. Anda memiliki kencan yang mengagumkan atau malam yang luar biasa bersama. Koneksi nyata, percakapan mendalam, keintiman fisik. Anda merasa benar-benar terikat. Lalu setelah itu dia menjadi hantu tidak merespon selama berjam-jam atau berhari-hari. Tiba-tiba dia menjadi begitu sibuk. Dia bahkan tidak bisa mengirim pesan singkat. Ini membuat Anda panik. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Apakah saya bersikap terlalu agresif? Apakah saya salah membaca keseluruhan situasi? Dan kepanikan itu membuat Anda putus asa untuk melihatnya lagi untuk memperbaiki apapun yang Anda bayangkan telah Anda rusak. Ketiga, ada penarikan diri secara emosional. Yang ini sangat brutal. Anda terbuka padanya, berbagi sesuatu yang rentan, menciptakan keintiman emosional yang nyata. Dia merespon secara positif pada saat itu. Anda merasa lebih dekat dari sebelumnya. Lalu saat berikutnya Anda bicara dengannya, rasanya seperti percakapan intim itu tidak pernah terjadi. Dia kembali ke obrolan ringan di permukaan. Dia tidak merujuk pada apa yang Anda bagikan. Dia tidak membangun berdasarkan hubungan emosional itu. Sepertinya dia menekan tombol reset. Ini membuat Anda mempertanyakan segalanya. Apakah momen itu tidak berarti apa-apa baginya? Apakah saya satu-satunya yang merasakan hubungan itu? Dan sekarang Anda bekerja 2 kali lebih keras untuk mencoba kembali ke tingkat kedalaman itu. Keempat, ada kekeringan perhatian. Setelah membuat Anda merasa istimewa dan memberi Anda banyak perhatian, dia mengalihkan perhatian itu ke tempat lain.
Dia terus-menerus memposting di media sosial, tetapi tidak menanggapi pesan Anda. Dia pergi keluar bersama teman-temannya, tetapi dia terlalu sibuk untuk menemui Anda. Dia jelas tersedia, hanya saja tidak tersedia untuk Anda. Hal ini menciptakan kelangkaan. Tiba-tiba perhatiannya terasa berharga karena sedang ditahan. Anda mulai bersaing dalam pikiran Anda dengan hal lain apapun yang menarik perhatiannya dan persaingan itu membuat Anda berusaha lebih keras untuk mendapatkan kembali fokusnya. Kelima, ada pemicu perbandingan. Dia menyebut laki-laki lain. Tidak secara terang-terangan, tidak seperti dia mencoba membuat Anda cemburu. Hanya santai saja. Orang ini sedang bekerja. Lucu sekali. Temanku menjodohkanku dengan kencan ini. Saya berbicara dengan orang ini dan cukup untuk membuat Anda sadar bahwa Anda memiliki persaingan dan kesadaran itu mengaktifkan naluri kompetitif Anda. Tiba-tiba, Anda tidak hanya mencoba mempertahankan ketertarikannya, Anda juga mencoba mengalahkan pria lain untuk mendapatkan perhatiannya. Dan akhirnya ada pesan yang membingungkan. Ini mungkin yang paling membingungkan. Dia mengatakan satu hal tetapi melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Aku suka sekali menghabiskan waktu bersamamu, tetapi kemudian membatalkan rencana. Kamu sangat penting bagiku, tetapi kemudian berlalu hari-hari tanpa kontak yang berarti. Saya ingin ini berhasil, tetapi kemudian tidak berusaha sama sekali. Ketidakkonsistenan antara kata-katanya dan tindakannya membuat Anda terus-menerus dalam keadaan kebingungan. Dan kebingungan itu membuat Anda terus berusaha mencari tahu apa kebenaran sebenarnya. Nah, inilah kesamaan dari semua taktik ini. Mereka menciptakan ketidakpastian dan ketidakpastian itu bagaikan kokain bagi otak manusia. Otak Anda membenci ketidakpastian. Ia akan terobsesi tanpa henti mencoba menyelesaikannya. Mencoba menemukan pola, mencoba menciptakan kepastian yang sebenarnya tidak ada. Dan wanita entah mereka menyadarinya atau tidak menggunakan fakta psikologis ini untuk membuat Anda terus memikirkan mereka. Marcus Aurelius menulis hambatan untuk bertindak mendorong tindakan. Apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Dia berbicara tentang rintangan yang membuat kita lebih kuat. Namun hal ini berlaku di sini juga. Rintangan yang ia ciptakan melalui ketidakkonsistenan menjadi hal yang membuat Anda mengejar lebih keras. Penarikan menciptakan pengejaran, ketidakpastian menciptakan obsesi. Dan saudara, inilah yang menyebabkan Anda melihat pria-pria yang cerdas, sukses, dan bernilai tinggi kehilangan akal sehatnya terhadap wanita yang memperlakukan mereka dengan buruk. Bukan karena wanita-wanita ini begitu istimewa, itu karena pria-pria benar-benar kecanduan pada pola psikologis yang tidak mereka pahami. Mereka pikir mereka sedang jatuh cinta. Sebenarnya mereka hanya terpikat pada penguatan yang terputus-putus. Sementara itu, wanita yang memperlakukan mereka dengan baik secara konsisten, wanita yang selalu mendukung, selalu ada, selalu jujur, mereka menganggapnya biasa saja. Mereka merasa nyaman. Mereka bahkan mungkin kehilangan daya tarik karena semuanya terlalu mudah ditebak. Inilah realitas brutal psikologi manusia. Kita mengejar ketidakpastian dan menganggap kepastian itu sudah pasti. Sekarang izinkan saya memberitahu Anda cara tepat untuk terbebas dari perangkap psikologis ini. Karena memahami pola hanyalah langkah pertama. Anda perlu tahu cara untuk menjadi kebal terhadapnya. Dan disinilah filsafat stoik menjadi senjata pamungkas Anda. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengenali pola saat hal itu terjadi. Hentikan membuat alasan atas ketidakkonsistennya. Dia hanya sibuk. Dia sedang mengalami masa sulit. Mungkin saya melakukan sesuatu yang salah. Tidak berhenti. Kenali polanya apa adanya. Sebuah mekanisme yang menciptakan obsesi Anda. Entah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak saat Anda menyebutkannya dalam pikiran, ini adalah penguatan yang terputus-putus. Inilah pola ketidakkonsistenan. Anda mulai menghancurkan kekuatannya atas Anda. Anda tidak dapat dikendalikan secara tidak sadar oleh sesuatu yang Anda sadari. Kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan. Kedua, dan ini penting, ketika dia menarik diri, ketika dia bersikap dingin, ketika dia menjadi jauh, Anda sama sekali tidak melakukan apapun. Jangan mengirim pesan teks dan menanyakan apa yang salah. Jangan mencoba memperbaikinya. Jangan berusaha keras untuk mendapatkan kembali versi baiknya. Jangan melakukan apapun. Inilah yang disebut kaum stoik sebagai disiplin emosional. Epictetus mengajarkan, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa-peristiwa di luar. Anda tidak dapat mengendalikan perilakunya, tetapi Anda benar-benar dapat mengendalikan responsilia.
Dan respon yang tepat terhadap penarikan adalah tidak melakukan apapun. Biarkan saja, biarkan ada ruang. Jangan terburu-buru mengisi kekosongan yang diciptakannya. Kebanyakan pria langsung gagal dalam ujian ini. Begitu dia diam, mereka panik. Mereka mulai mengirim pesan, "Hei, kamu baik-baik saja." Mereka mulai mencoba menciptakan kembali momen apun yang membuatnya hangat sebelumnya. Mereka mulai mengejar dan pengejaran itulah yang polanya dirancang untuk diciptakan. Saat Anda mengejar, Anda kalah. Saat Anda tidak melakukan apapun, Anda telah mempertahankan kekuatan Anda. Ketiga, Anda harus menyamai energinya secara tepat. Tidak melebihinya, tidak mencoba mengimbangi kurangnya usahanya dengan usaha yang lebih besar dari Anda. Cocokkan itu. Jika dia butuh waktu 3 jam untuk merespons, Anda butuh waktu 3 jam untuk merespons. Jika dia bersikap jauh, Anda bersikap jauh. Kalau dia panas dan dingin, Anda pun panas dan dingin. Mencerminkan energinya dengan tepat. Ini mencapai 2 hal. Pertama, ia melindungi investasi emosional Anda dengan menjaganya tetap proporsional dengan investasinya. Anda tidak berinvestasi berlebihan pada seseorang yang kurang berinvestasi pada Anda. Kedua, hal itu sering membuatnya mulai mengejar karena sekarang Anda menjadi orang yang tidak dapat diprediksi. Dan ingatlah, ketidakpastian menciptakan obsesi. Kalau Anda menyamai ketidakkonsistennya, tiba-tiba Anda bukan lagi orang yang dikendalikan. Keempat, Anda benar-benar harus menjaga kehidupan Anda tetap independen darinya. Milikilah rencana Anda sendiri, tujuan Anda sendiri, persahabatan Anda sendiri, aktivitas Anda sendiri. Bangunlah kehidupan yang begitu penuh sehingga baik dia tersedia atau tidak berdampak signifikan pada jadwal atau suasana hati Anda. Bila Anda memiliki kelimpahan sejati, saya berbicara tentang kelimpahan sejati. Bukan berpura-pura Anda memiliki pilihan kelimpahan, ketidakkonsistennya tidak lagi penting. Dia tersedia, dingin. Kalau sesuai dengan jadwal Anda, dia juga tidak keren. Anda memiliki hal-hal lain yang terjadi yang memuaskan Anda. Mentalitas berkelimpahan ini benar-benar menghancurkan kekuatannya karena Anda tidak lagi bergantung padanya untuk kebahagiaan atau validasi Anda. Dan kelima, opsi nuklir. Tetapkan batasan yang jelas. Katakan langsung padanya bahwa ketidakkonsistenan tidak cocok untuk Anda. Dengar. Saya butuh konsistensi, komunikasi yang jelas, usaha yang dapat diandalkan. Jika Anda tidak dapat menyediakannya, ini tidak akan berhasil untuk saya. Kebanyakan pria takut untuk melakukan percakapan ini karena mereka takut kehilangannya. Namun saudara, Anda tidak akan kehilangan apa yang sebenarnya tidak pernah Anda miliki. Dan wanita yang hanya bisa mempertahankan minat Anda melalui perilaku yang tidak konsisten bukanlah seseorang yang layak dipertahankan. Kaum Stoik mengajarkan tentang hidup sesuai dengan prinsip Anda, bukan menyesuaikan diri untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Jika konsistensi adalah standar Anda, maka ketidakkonsistenan seharusnya menjadi penghalang. Saat Anda menerapkan kelima langkah ini, kenali polanya. Jangan mengejar saat dia menarik diri. Cocokkan energinya. Pertahankan hidup Anda, dan tetapkan batasan yang jelas. Sesuatu yang kuat terjadi. Entah dia menyadari permainannya tidak lagi berfungsi dan benar-benar menjadi konsisten yang mana jarang terjadi atau dia berpindah dan mencari seseorang yang lebih mudah dikendalikan yang mana merupakan hal yang umum. Dan bagaimanapun caranya, Anda menang karena Anda tidak lagi dimanipulasi. Biarkan saya memberi Anda kerangka stoik yang lebih mendalam yang membuat Anda kebal secara permanen terhadap manipulasi ini. Marcus Aurelius menghabiskan seluruh hidupnya mempraktikkan prinsip-prinsip ini saat memerintah Kekaisaran Romawi. Jika mereka bekerja untuknya di bawah tekanan itu, mereka akan bekerja untuk Anda. Prinsip pertama, kendalikan hanya apa yang Anda kendalikan. Anda mengendalikan perilaku Anda, standar Anda, batasan Anda, tingkat investasi Anda. Anda tidak mengendalikan perilakunya, suasana hatinya, konsistensinya, pilihannya. Berhentilah mencoba mengendalikan apa yang bukan hak Anda untuk dikendalikan. Jika dia kedinginan, itu pilihannya. Bagaimana Anda merespons adalah pilihan Anda. Fokuskan seluruh perhatian Anda pada pilihan Anda. Jangan mencoba mengubah miliknya. Prinsip kedua, jangan membutuhkan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Saat Anda membutuhkan perhatiannya yang konsisten untuk stabilitas emosional Anda, dia memiliki.